Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling menakutkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita kehilangan iman. Saya mengerti sebagian kita mungkin akan tidak setuju dan berkata, yang paling menakutkan bukan kehilangan iman, pendeta. Yang paling menakutkan kalau kehilangan kekasih yang paling kita cintai, pendeta. Sebagian lagi berkata, yang paling menakutkan kan kalau mama dan papa bercerai gitu ya kan. Sebagian lagi berkata, enggak juga pendeta, yang paling menakutkan tuh sebetulnya kalau kita nggak ada kerjaan. Karena kalau nggak ada kerjaan kan nggak ada uang. Kalau nggak ada uang kan nggak ada makan, katanya gitu. Sebagian lagi bilang, yang paling menakutkan pendeta kalau lagi malam-malam gitu mau tidur, tiba-tiba diserang kuasa-kuasa gelap, setan-setan gitu. Itu yang paling menakutkan. Nah, akhirnya kita coba mendaftarkan ribuan masalah kita dan berkata itulah hal-hal yang paling menakutkan. Tetapi tahukah saudara, sebetulnya yang paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika kita kehilangan iman. Apa artinya? Karena selama kita masih punya iman, kita bisa menang atas setan. Selama kita masih punya iman, iman dapat menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Selama kita masih punya iman, kita akan berdoa, dan di dalam doa kita akan melihat Allah akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, sehingga yang sudah hancur dapat dipulihkan, yang sudah rusak dapat diberkati oleh Tuhan, dan bahkan yang sudah jatuh dapat diangkat oleh Tuhan. Berarti kuncinya adalah ketika kita kehilangan iman, itu yang paling menakutkan. Kalau saya tanya kenapa? Karena orang yang kehilangan iman, yang pertama akan menjadi orang yang berbahaya. Mungkin saudara berkata, kenapa pendeta? Orang kalau udah kehilangan iman, apapun dia bisa kerjain, saudara. Dia bisa curi, dia bisa merampok, dia bisa berzina, bahkan dia bisa jual diri. Karena apa? Karena kehilangan iman. Tahukah saudara, ada banyak orang yang karena alasan kesusahan ekonomi akhirnya bisa menjadi istri piaraan, akhirnya bisa jual diri, saudara-saudara. Lalu mungkin sebagian saudara berkata, ya normal dong pendeta, kalau udah gak ada makan ya gimana? Tahu gak saudara, ada banyak orang juga yang bahkan lebih susah dari itu, tapi kemudian berdoa dan Tuhan buka jalan, mujizat luar biasa terjadi. Kuncinya kan cuma iman. Saya berani katakan orang yang kehilangan iman adalah orang yang berbahaya. Orang yang kehilangan iman karena jengkel bisa bunuh orang kok, saudara-saudara. Tetapi orang yang masih punya iman, diperlakukan secara menyakitkan sekalipun, dia tetap berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berarti orang yang kehilangan iman yang pertama akan menjadi orang yang berbahaya. Yang kedua, orang yang kehilangan iman akan menjadi orang yang putus asa. Itu sebabnya orang-orang yang gak punya iman ini bisa nekat, saudara-saudara. Bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa minum racun serangga. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, orang itu bunuh diri bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi orang bunuh diri karena gak punya iman dalam hidupnya. Makanya selalu saya bilang, bunuh diri adalah jalan tol menuju ke neraka. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, saya ngerti saudara pendengar sekalian yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup saudara. Saudara sedang kecewa sekali, saudara dalam tekanan yang berat. Tetapi saya mau beritahu, Yesus mengasihi saudara, saya mengasihi saudara, dan saya tahu kalau kita mau datang pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Jangan ambil jalan bodoh yang bernama bunuh diri. Sekali lagi saya mau tekankan buat setiap pendengar sekalian, bunuh diri adalah jalan tol untuk masuk ke neraka. Tidak ada orang yang bunuh diri yang akan bisa masuk surga. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, ayo bangkitkan iman saudara. Bukan persoalan saudara yang terlalu besar, tetapi iman saudara yang terlalu kecil. Bangkitkan iman saudara, isi iman saudara dengan firman. Mulai memuji, mulai menyembah Tuhan, mulai banyak berdoa, mulai datang ke gereja, maka saudara akan dapat kekuatan baru. Yang ketiga, orang yang kehilangan iman, mengapa adalah orang yang menakutkan? Kenapa? Karena
Karena orang yang kehilangan iman gak akan bisa menang atas masalahnya. Kenapa orang kalau kehilangan iman, pikiran-pikirannya akan selalu negatif, selalu akan merasa saya gak sanggup, saya gak mampu. Jadi berputar-putar dengan masalahnya, selalu bermasalah. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang kalau sudah memiliki iman yang mantap, maka dia tahu bahwa Tuhan menjadi pembela buat dia. Sehingga di tengah masalah bagaimanapun, dia hadapi dengan tenang, dia tersenyum, dia lewati dengan sukacita. Dan dalam sukacita ada kekuatan baru. Haleluya. Yang keempat, karena orang yang kehilangan iman akan menjadi orang yang tidak akan melihat berkat-berkat yang dahsyat. Tahukah saudara, iman akan menuntun kita pada perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi tanpa iman, maka hidup ini akan terasa begitu berat dan membosankan. Karena itu mari kita miliki iman. Dalam iman ada mujizat, dalam iman ada berkat, dalam iman ada kemenangan, dalam iman ada perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harga Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kehilangan iman. Saudaraku, iman adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena di dalam iman selalu ada kemenangan. Bahkan Alkitab berkata begini, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Kita tidak butuh iman yang besar, tapi kita butuh iman yang aktif. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kehilangan iman, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 31. 1 Samuel pasal 31 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 31 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Lihat, Saul sudah begitu putus asa. Saul sudah gak ada iman untuk bangkit, untuk maju, untuk menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Sudah gak ada. Dalam serangan yang hebat orang Filistin, dia terluka. Dan akhirnya dia hanya pasrah dan kehilangan iman, kecewa, putus asa. Dan dia cuma berkata, hunuslah pedangmu, tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan diri ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjata dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saul, seorang yang tadinya dipilih Tuhan menjadi raja, tapi kemudian tidak taat, kemudian lari dari kehendak Tuhan, hidup dengan iri hati, dan akhirnya sekarang dalam peperangan melawan Filistin, terluka, kehilangan iman sama sekali. Pertanyaannya, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Yang pertama, karena tidak bergaul dengan Tuhan dan firman. Padahal Saul tadinya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi karena dia tidak jaga suasana hidup dalam rohnya ini, dia tidak bergaul dengan Tuhan dan firman. Dia cuma pikir dia hebat, dia harus yang terbesar, tidak ada boleh yang nyaingi dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru dia kehilangan kuasa Allah dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh sekaya apapun, saudara boleh sesukses apapun, saudara boleh sehebat apapun, tapi jangan lupa tetap bergaul dengan Tuhan dan firman. Jangan dengan alasan sibuk lalu gak ke gereja, lalu gak pelayanan, lalu gak baca Alkitab, lalu gak berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, standarnya minimal tiap hari kita berdoa, minimal tiap hari kita baca Alkitab, minimal seminggu sekali kita ada waktu untuk menerima firman Tuhan dalam ibadah, dan juga ada waktu untuk melayani Tuhan.
Kalau 4 hal sederhana itu saja kita jaga dalam hidup kita, itu minimalnya saudara-saudara. Lebih itu lebih baik. Minimalnya tiap hari berdoa, lalu tiap hari baca Alkitab, tiap minggu datang ke gereja, dan tiap minggu terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Kita butuh firman untuk apa? Untuk makanan rohani kita. Kita butuh doa sebagai nafas rohani kita. Kita butuh ibadah sebagai apa? Sebagai suasana rohani kita, untuk bangunkan kekuatan iman kita. Dan kita butuh melayani sebagai olahraga iman kita, exercise spiritual kita, sebagai latihan iman kita, sehingga kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Jadi ingat, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena tidak bergaul dengan Tuhan dan firman. Lalu yang kedua, karena tidak mau membereskan dosa-dosanya. Ingat saudaraku, dosa-dosa itu adalah benalu iman. Jadi kalau kita tahu ada dosa, cepat beresin. Daud juga pernah salah, tapi dia cepat beresin. Saul salah, tapi tetap tidak mau membereskan dosanya. Yang ketiga, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena bergaul dengan orang-orang yang salah. Alkitab sudah bilang, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Karena itu saudaraku, jaga pergaulan saudara. Kita boleh bilang hai kepada siapapun, kita boleh menyapa siapapun dengan penuh kasih. Tetapi kalau yang namanya duduk dalam pergaulan yang erat, jaga, karena hanya pergaulan yang baik yang akan menuntun kita juga pada kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena dijajah oleh pikiran-pikiran negatif. Saul terjajah, wah Daud mau menundukkan aku, wah Daud mau take over, wah Daud mau kudeta. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif menjajah kita, tetapi biarlah Roh Kudus menguasai kita, maka iman akan bangkit. Kita akan berjuang, kita rebut kemenangan dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan dan di dada, Tuhan jamah, sehingga imannya bangkit, mereka berjalan dalam kemenangan dan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tolong kami supaya kami tak bergaul dengan Tuhan dan firman. Tolong kami supaya kami mau membereskan dosa-dosa kami, dan tolong kami untuk bergaul dalam pergaulan yang benar dan tidak lagi dijajah oleh pikiran-pikiran negatif. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya.